Gila, tentara Ukraina ngaku dapat perintah bantai rakyat sendiri. Gila, tentara Ukraina ngaku dapat perintah bantai rakyat sendiri. Aksi teror yang dilakukan sekelompok tentara Ukraina di sebuah hotel di kota Kherson membuktikan kejahatan perang yang justru dilakukan terhadap rakyat sendiri. Seorang pelaku mengaku memang mendapat perintah membunuh rakyat Ukraina sendiri. Unit militer Rusia dikabarkan telah berhasil menggagalkan aksi teror yang dilakukan oleh sejumlah prajurit militer Ukraina di sebuah hotel di Kherson, Oblast, Provinsi Kherson, Jumat 24 Juni. Hotel yang menjadi sasaran berisi sejumlah pengungsi yang merupakan warga Ukraina. Tidak hanya dari Kherson, warga sipil ini juga banyak yang berasal dari wilayah lain, memilih untuk melarikan diri dari wilayah yang masih dikuasai Ukraina. Alexander Timko, pemimpin kelompok teror Ukraina yang berhasil ditangkap oleh pasukan Rusia, mengakui perbuatannya. Timko diperintahkan memimpin unit militer Ukraina dengan misi untuk membunuh warga sipil Ukraina yang melarikan diri. Saya ditugaskan untuk melakukan serangan teror di sini, ucap Timko dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Yang lebih mengejutkan, Timko dibebaskan untuk memilih cara membunuh para warga sipil Ukraina dengan tekniknya sendiri, baik memberondong dengan senapan, meledakkan bom, maupun teknik pembunuhan massal lainnya. Dengan kata lain, saya akan melakukan penembakan massal di sini dengan pembunuhan, ledakan, dan sebagainya untuk membunuh orang sebanyak mungkin, kata Timko. Aksi teror yang dilakukan sekelompok tentara Ukraina di sebuah hotel di kota Kherson membuktikan kejahatan perang yang justru dilakukan terhadap rakyat sendiri. Seorang pelaku mengaku memang mendapat perintah membunuh rakyat Ukraina sendiri. Unit militer Rusia dikabarkan telah berhasil menggagalkan aksi teror yang dilakukan oleh sejumlah prajurit militer Ukraina di sebuah hotel di Kherson, Oblast, Provinsi Kherson, Jumat 24 Juni. Hotel yang menjadi sasaran berisi sejumlah pengungsi yang merupakan warga Ukraina. Tidak hanya dari Kherson, warga sipil ini juga banyak yang berasal dari wilayah lain, memilih untuk melarikan diri dari wilayah yang masih dikuasai Ukraina. Alexander Timko, pemimpin kelompok teror Ukraina yang berhasil ditangkap oleh pasukan Rusia, mengakui perbuatannya. Timko diperintahkan memimpin unit militer Ukraina dengan misi untuk membunuh warga sipil Ukraina yang melarikan diri. Saya ditugaskan untuk melakukan serangan teror di sini, ucap Timko dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Yang lebih mengejutkan, Timko dibebaskan untuk memilih cara membunuh para warga sipil Ukraina dengan tekniknya sendiri, baik memberondong dengan senapan, meledakkan bom, maupun teknik pembunuhan massal lainnya. Dengan kata lain, saya akan melakukan penembakan massal di sini dengan pembunuhan, ledakan, dan sebagainya untuk membunuh orang sebanyak mungkin, kata Timko. Ajudan Zelensky, Ukraina kehilangan 200 tentara per hari. Pembantu senior Presiden Ukraina mengatakan antara 100 dan 200 tentara Ukraina terbunuh di garis depan setiap harinya. Ia pun mengatakan Ukraina membutuhkan ratusan sistem artileri barat untuk menyamakan kedudukan dengan Rusia di wilayah Donbas Timur. Mikhailo Podolyak mengatakan kepada BBC bahwa pasukan Ukraina berada di bawah pengeboman tanpa henti saat pasukan Rusia berusaha menguasai seluruh Donbas. Pasukan Rusia telah melemparkan hampir semua hal non-nuklir ke garis depan dan itu termasuk artileri berat, beberapa sistem peluncuran roket dan penerbangan, kata Podolyak seperti dikutip dari kantor berita yang berbasis di Inggris. Dia pun mengulangi seruan Ukraina untuk lebih banyak senjata dari barat dengan mengatakan bahwa
kurang seimbangnya antara tentara Rusia dan Ukraina adalah alasan tingkat korban yang besar di Ukraina. Tuntutan kami untuk artileri bukan hanya semacam keinginan, tetapi kebutuhan objektif ketika datang ke situasi di medan perang, ujarnya. Ia menambahkan bahwa Ukraina membutuhkan 150 hingga 300 sistem peluncuran roket untuk menandingi Rusia, jauh lebih tinggi daripada jumlah yang diterimanya sejauh ini. Podolyak juga mengatakan pembicaraan damai hanya dapat dilanjutkan jika Rusia menyerahkan wilayah yang telah diperolehnya sejak invasi pada 24 Februari. Pendapat Podolyak bahwa 100 hingga 200 tentara Ukraina tewas setiap hari lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Pada hari Kamis, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan Ukraina kehilangan 100 tentara per hari dan 500 lainnya luka. Perbedaan angka korban merupakan tanda betapa sulitnya mendapatkan informasi yang akurat dari medan perang. Terlepas dari kedua gian besar, Reznikov mengklaim bahwa sejumlah besar tentara Rusia juga terbunuh. Kremlin terus menekan massa, tersandung menghadapi penolakan keras dan menderita banyak korban, kata Reznikov. Tapi masih memiliki kekuatan untuk maju di beberapa bagian depan. Demikian pula Gubernur Regional Luhansk Sergei Gaidai mengatakan Rusia mati seperti lalat, tetapi mengepakkan klaim Podolyak bahwa Ukraina menghadapi kesulitan dengan kekurangan artileri menjadi bencana. Pasukan Rusia telah memusatkan serangan mereka di kota Severodonetsk. Pada hari Rabu, Zelensky mengatakan nasib Donbas sedang diputuskan di sana dan para pejabat mengatakan kota ini telah menjadi puing-puing oleh artileri dan rentetan rudal Rusia yang intens. Selain pertempuran garis depan, 2 warga Inggris dan seorang pria Maroko yang berjuang untuk angkatan bersenjata Ukraina dijatuhi hukuman mati pada hari Kamis oleh pengadilan yang tidak dikenal di Republik Rakyat Donetsk. Mereka dinyatakan bersalah sebagai tentara bayaran dan dianggap mengambil tindakan terhadap perebutan kekuasaan dengan kekerasan.